Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fatimah. Nah teman-teman, kemarin kita sudah banyak sekali membahas tentang asesmen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait praktik evaluasi asesmen pada anak usia dini. Nah untuk lebih jelasnya, mari kita bahas sama-sama. Teman-teman sudah tahu belum kenapa praktik evaluasi dan asesmen pada pendidikan anak usia dini ini menjadi sangat penting? Nah ya, salah satunya kenapa dia menjadi sangat penting karena untuk memberikan stimulasi yang tepat. Jadi anak usia dini mengalami perkembangan yang sangat cepat sehingga ia memerlukan stimulasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan usianya. Kemudian evaluasi dan asesmen ini juga berfungsi untuk membantu apakah kegiatan belajar yang selama ini sudah diajarkan itu sejalan dengan potensi anak. Lalu sebagai efektivitas guru, yaitu untuk membantu guru menilai apakah tujuan pembelajaran telah tercapai dan bagaimana memperbaiki metode mengajar agar lebih efektif. Nah teman-teman, jadi asesmen ini sendiri yaitu adalah proses sistematis dalam mengumpulkan informasi mengenai perkembangan, kemudian kemampuan, lalu kebutuhan belajar anak. Dalam pendidikan anak usia dini, asesmen dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan anak selama proses pembelajaran berlangsung. Nah teman-teman, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya bahwa asesmen ini memiliki prinsip, yaitu yang pertama ada berpusat pada anak atau children center care, kemudian dilakukan secara berkelanjutan atau terus menerus, kemudian menggunakan berbagai metode. Nah, hal ini penting kenapa? Kan agar proses dalam penilaian ini tidak memberikan tekanan kepada anak dan tetap sesuai dengan karakteristik mereka, yaitu belajar melalui bermain. Nah, lalu tujuan dari asesmen pada anak usia dini yaitu adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai perkembangan dan informasi yang diperoleh melalui asesmen ini dapat digunakan oleh guru untuk merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan serta tumbuh kembang anak. Nah, tujuan asesmen bisa kita bagi jadi 3, yaitu adalah untuk mengetahui tentang perkembangan anak, kemudian mengidentifikasi kebutuhan belajar anak, lalu untuk membantu guru dalam merencanakan pembelajaran. Dan apa sih bedanya antara evaluasi dan asesmen teman-teman? Nah, walaupun sering digunakan secara bersamaan, evaluasi dan asesmen ini memiliki perbedaan dalam tujuan dan pelaksanaannya. Evaluasi ini lebih menekankan kepada penilaian hasil dari suatu program pembelajaran, sedangkan asesmen itu berfokus pada proses pengumpulan informasi mengenai perkembangan anak. Nah, evaluasi ini lebih ke menilai keberhasilan program pendidikan, kemudian lebih berfokus pada hasil akhir, lalu digunakan untuk menentukan efektivitas pembelajaran. Nah, kemudian asesmen yaitu untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan anak, lalu dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan digunakan nantinya untuk memahami kebutuhan anak. Nah, kemudian asesmen ini ada 2, yaitu ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Lalu apa sih perbedaannya? Nah, untuk asesmen formatif yaitu adalah asesmen yang dilakukan ketika proses pembelajaran atau kompetensi tertentu berlangsung. Kemudian sedangkan asesmen sumatif yaitu asesmen yang dilakukan saat akhir pembelajaran atau bab atau kompetensi tertentu. Nah, tujuannya untuk apa? Kalau asesmen formatif yaitu untuk mengetahui peningkatan atau perkembangan siswa terhadap suatu kompetensi materi pelajaran yang sedang dipelajari. Sedangkan kalau asesmen sumatif yaitu untuk mengetahui pencapaian siswa dari pembelajaran yang sudah berakhir dalam kurun waktu tertentu. Kemudian pengaruhnya apa gitu? Nah, kan untuk kita, jadi pengaruhnya asesmen formatif ini yaitu hasil yang digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran bab atau kompetensi yang sedang dipelajari agar siswa ini bisa mencapai penguasaan yang optimal. Kemudian kalau asesmen sumatif yaitu pengaruhnya untuk hasilnya akan dijadikan sebagai bukti apa yang dikuasai oleh siswa. Lalu pelaksanaannya seperti apa? Nah, pelaksanaannya sendiri yaitu hasil penilaian pada asesmen formatif, yaitu hasil penilaiannya ini tidak dipakai untuk menentukan nilai raport
prestasi, kemudian atau kenaikan kelas ataupun kelulusan siswa. Sedangkan asesmen sumatif yaitu hasil penilaiannya ini akan digunakan untuk menentukan nilai raport, kemudian naik kelas atau tidaknya, lalu lulus atau tidaknya, seperti itu. Adapun metode atau mungkin yang sudah teman-teman lakukan selama ini gitu kan. Jadi untuk metode asesmen itu sendiri yaitu yang pertama ada yang namanya observasi atau pengamatan langsung, kemudian catatan anekdot mengenai perilaku anak, lalu ada portofolio yang berisi hasil karya anak, kemudian ada wawancara atau percakapan. Nah ini kan sudah mungkin teman-teman juga udah sering banyak melakukannya gitu kan di sekolah. Nah hal ini kenapa kita lakukan metode ini, kenapa kita lakukan, yaitu salah satunya untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai perkembangan anak. Nah tadi sudah dijelaskan bahwa metode asesmen itu ada observasi, kemudian ada catatan anekdot, kemudian ada hasil karya. Nah, yang paling banyak digunakan adalah observasi. Observasi ini sebagai teknik utama dalam asesmen. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena observasi ini merupakan teknik yang paling banyak digunakan dalam asesmen anak usia dini. Karena anak belajar melalui aktivitas tadi bermain dan interaksi sosial. Nah, dengan melakukan observasi, guru dapat melihat secara langsung perilaku, kemudian kemampuan dan perkembangan anak dalam situasi yang alami. Adapun keunggulan observasi yaitu observasi itu bisa memberikan gambaran yang nyata tentang perilaku anak, kemudian membantu memahami perkembangan sosial dan emosional anak, lalu memberikan informasi yang lebih lengkap tentang perkembangan anak. Lalu peran guru sendiri dalam proses asesmen ini apa gitu. Nah kan nggak mungkin istilahnya kita hanya duduk-duduk diam saja gitu kan sebagai guru. Nah peran guru yaitu dalam proses asesmen ini yaitu mengamati perkembangan anak selama kegiatan pembelajaran berlangsung gitu. Jadi guru harus mampu mencatat, kemudian menganalisis serta menggunakan hasil asesmen ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, selain dari mengamati, yaitu guru juga harus mengumpulkan data perkembangan anak, lalu menganalisis hasil asesmen tersebut, kemudian menggunakan hasil asesmen tersebut untuk merancang pembelajaran yang lebih efektif seperti itu. Nah, dalam pelaksanaan asesmen tentunya kita seringkali mendapatkan tantangan. Nah, adapun tantangan yang seringkali mungkin muncul pada pelaksanaannya yaitu kurangnya pelatihan bagi guru gitu. Jadi kadang mungkin guru bingung gitu, nah kan asesmen itu apa atau asesmen itu bagaimana melakukannya. Nah ini diakibatkan karena kurangnya pelatihan bagi guru-guru, lalu keterbatasan waktu dalam melakukan observasi, kemudian adanya anak dalam dalam satu kelas gitu kan. Nah lalu kurangnya sistem dokumentasi perkembangan anak. Kadang kita sebagai guru lupa gitu melakukan dokumentasi karena tadi banyaknya aktivitas sehingga kita lupa untuk melakukan dokumentasi pada perkembangan anak, dan itu mempengaruhi nantinya pada asesmen yang akan kita berikan pada anak. Nah tadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan asesmen yaitu kurangnya pelatihan guru. Nah kenapa sih pelatihan guru ini menjadi penting? Nah, salah satunya yaitu untuk meningkatkan kualitas asesmen dalam pendidikan anak usia dini, guru itu perlu mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai metode dan teknik penilaian perkembangan anak. Pelatihan ini dapat membantu guru dalam memahami cara melakukan asesmen tadi secara sistematis dan efektif. Kemudian, adapun pelatihan ini yaitu bermanfaat untuk meningkatkan tadi kemampuan melakukan asesmen, lalu memahami perkembangan anak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa evaluasi dan asesmen ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pendidikan anak usia dini. Melalui proses asesmen yang dilakukan secara berkelanjutan, guru diharapkan dapat memahami perkembangan anak secara menyeluruh dan merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, guru perlu memiliki kemampuan dalam melakukan asesmen serta mendapatkan pelatihan yang memadai agar proses penilaian dapat berjalan secara efektif. Nah, adapun pembahasan tadi teman-teman saya baca dari jurnal Evaluation and Assessment Practice in Early Childhood Care
Theoretical Approach to Training. Jadi ini jurnal yang ditulis oleh Niran Nathaniel pada tahun 2018. Nah, untuk pembahasan yang lebih dalam, silahkan teman-teman boleh untuk mendownload atau mencari jurnal tersebut gitu. Nah, sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.